Bagaimana seorang pemain catur yang memiliki elo rating 2700 kok bisa melakukan blunder amatir setara elo rating 1800 atau di bawah 2000? Apalagi ini terjadi di turnamen seprestisius Tata Steel. Saya akan ajak Anda untuk menganalisa game dari Hans Niemann melawan Fedoshev dari turnamen Tata Steel di Belanda dengan format catur klasik. Dan kita akan belajar dari video ini. Semoga teman-teman dapetin ilmunya. Di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi biar nggak telat konten RL Chess buat kalian yang baru nonton RL Chess. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Satu lagi, kalau pengen punya catur standar internasional dan bingung belinya di mana, cari RL Chess Shop di toko online kalian. Hans Niemann, pegang buah putih, pecatur Amerika Serikat ini bermain dengan langkah E4, kemudian Fedoshev, Vladimir, E5, pecatur yang sekarang membela Slovenia, sebelumnya adalah pecatur Rusia. Putih kuda F3 dan hitam kuda F6. Russian game atau Petrov defense. Ya, putih ancam pion E5, hitam ancam pion balik. Putih makan, hitam D6. Putih kuda perak F3, hitam baru makan pion E4. Kemudian putih mainkan langkah D4, hitam D5, kemudian bishop D3, hitam bishop D6. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam rokade. Terlihat sama kan untuk putih dan hitamnya. Ini adalah variasi klasikal atau symmetrical atau mainline yang banyak dimainkan dalam teori ini. Kemudian putih C4, ganggu pion yang menjaga kuda, dijaga langsung oleh hitam. Putih mengancam kuda, hitam menjaga balik. Kemudian putih queen ke petak B3, ancam pion B7 dan ancam pion D5. Hitam queen D7. Oke, ini jebakannya. Kalau putih makan pion D5, dimakan lagi, maka terjadi discover check. Queen putih akan hilang. Maka putih mainkan langkah C5 setelah queen D7, C5. Dan hitam bishop C7. Kalau putih ambil pion di petak B7 sekarang, akan terjadi bishop makan H2, discover check, dan queen putih akan kembali hilang. Putih sabar dulu dengan jalan kuda ke petak C3. Dengan tujuan, kalau hitam makan, maka terjadi pertukaran bishop dan pion B7-nya terancam, jalur E akan dimiliki oleh putih. Hitam benteng ke petak E8, putih bishop E3, pengembangan perwira, dan hitam bishop G6. Kemudian putih G3. Apa ide dari langkah G3 ini? Yap, putih mau ambil pion B7 sehingga tidak terjadi discover check lagi. Apa langkah yang aman buat hitam di sini? Ya, kita tahu bahwa putih mau ngambil pion petak B7 ya. Harusnya hitam di sini bisa simple main langkah B6. Dan semuanya akan baik-baik aja. Tapi apa yang terjadi dengan Fedoshev? Coba kita lihat waktunya ya. 1 jam 41 menit 50 detik. Fedoshev mainkan langkah kuda makan pion C5. Berarti dia sempat mikir sekitar berapa menit teman-teman? 6 menit sampai 7 menit ya. Ya, sekitaran segitu. Tapi kenapa dia melakukan kesalahan? Apa yang salah dari sini teman-teman? Saya kasih waktu kalian untuk jawab ya. Pikirin dulu karena di sini putih bisa makan kuda petak C5 kemudian gajah D3, apa yang terjadi? Ya, langkah 15, kuda dimakan, hitam makan bishop dan putih queen B7 dan hitam resign. Grandmaster itu kenapa suka mikir lama banget kalau catur klasik? Ya inilah catur klasik karena ada waktu yang lama. Formatnya 2 jam untuk 40 langkah pertama. Jadi baiknya kalau kita bermain catur klasik, benar-benar manfaatin waktu ini dengan berusaha mikirin semua peluang yang lawan kalian akan lakukan dan juga kalian gimana caranya bisa menang. Kenapa hitam menyerah teman-teman? Ternyata Fedoshev sleep calculation 8 menit tadi tuh gak cukup untuk membuat Fedoshev melihat langkah setelah kuda 6. Maka putih memiliki jawaban langkah brilian. Apa teman-teman? Kuda E5. Boom. Kalau dimakan pakai bishop, queen hilang. Kalau benteng makan kuda, maka benteng hilang. Kalau benteng mundur lagi ke petak E8, putih queen A7 dengan posisi seperti ini. Kenapa hitam menyerah? Karena kalau dilanjutin putih sudah unggul materi. Loh, kan bisa D4 ya. Jika D4 maka tinggal dimakan. Apabila benteng ditukar dulu, hitam tidak bisa makan bishop karena ada back rank mate, skakmat baris akhir.
And if you wondering kenapa seorang Grandmaster kalau baru kalah satu perwira kok langsung resign, ya karena percuma, lawannya memiliki low rating yang tinggi dan dengan kemampuannya pasti bikin dia kalah juga. Jadi nggak mau capek-capek lah, udah tahu ujungnya bakal kalah juga. Nah, teman-teman, yang harus kita perbaiki di sini secara teori adalah hitam tidak boleh makan C5 langsung. Harusnya di sini B6 atau Queen C8 mungkin akan lebih baik terhindar dari kekalahan cepat. Ya, walaupun secara teoritis putih masih slightly better atau unggul tipis. Kalau kuda ke petak H4, apakah bisa di sini kuda ke petak C5? Maka jangan lakukan ini ya, karena walaupun dia dapetin bishop di sini, putih bisa makan pion di petak D5. Dan ini nggak enak buat hitam. Jadi hitam memang jangan tuker kudanya dulu lah. Apabila kuda H4, mungkin balik lagi kuda F6. Apabila dimakan lagi. Dan kalau kita lihat game yang pernah terjadi nih, kuda makan C5 di posisi ini, itu belum pernah ada Grandmaster yang melakukan ini. Ya, jadi kalaupun mau di langkah-langkah sebelumnya, yang paling banyak dimainkan dalam posisi gajah E3, yang populernya adalah H6. Untuk apa? Jadi pada saat ada ancaman kuda ke petak H4, gajahnya disimpan di petak yang nyaman, gak bisa dimakan oleh kuda putih. Nah, ini sekelas Ian Nepomniachtchi sering memainkan variasi ini dengan langkah H6, gajah ke petak H7. Apabila putih di sini bermain dengan langkah G3, maka hitam bisa bishop ke petak D8 untuk mencegah terjadinya makan B7. Apakah opening Russian game atau Petrov Defense ini adalah opening yang sulit? Sebenarnya enggak ya. Jadi dalam sejarahnya, kalau kita main dengan teori ini, kebanyakan itu hasilnya remis ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman sebagai putih ya bisa memilih variasi ini. Kemudian variasi yang kedua, mungkin saya kasih tip ya, M4, E5, kuda ke petak F3, kuda ke petak F6 dimakan, kemudian D6, kuda petak F3 dimakan, kuda ke petak C3. Variasi Nimzowit attack ini juga bisa dilakukan untuk teman-teman yang wah tadi tuh terlalu simetrikal, atau teman-teman nggak mau main pakai variasi tadi. Ini opsinya. Pengen lebih jago main catur? Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess, dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy. Tidak dibatasi umur. Saya akan latih kalian untuk lebih jago lagi. Ya, bagaimana peluang Hans Niemann di turnamen ini? Ini bakal menjadi menarik, teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan blunder lagi ya, teman-teman. Jangan tiru Grandmaster ini.